Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai program aplikasi manajemen konveksi sebagai tugas besar mata kuliah algoritma dan pemrograman 2. Yang beranggotakan Yopi Nugraha selaku ketua, Robi Rohimin Najibah, Tia Puspitasari yaitu saya sendiri, Puput Intan, dan Maulana Kilasetra. Adapun pembagian materinya, yaitu di bagian penjelasan materi akan disampaikan oleh saya dan Puput Intan. Lalu penjelasan IRD skema logik akan disampaikan oleh Maulana Kilasetra. Kemudian penjelasan flowchart dan sedekod akan disampaikan oleh Robi Rohimin, dan untuk pendemoan program akan disampaikan oleh Yopi Nugraha. Baik, untuk penjelasan materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu latar belakang. Pada perusahaan-perusahaan baik besar maupun kecil telah berbondong-bondong untuk menggunakan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam mendukung proses manajemen perusahaan. Keberadaan komputer dalam mendukung manajemen perusahaan telah meningkat efisiensi, tenaga, dan waktu. Contoh penerapan yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah penerapan program komputer dalam memanage sebuah data, seperti di minimarket, mall, hotel, dan termasuk juga industri konveksi. Konveksi adalah sebuah usaha di bidang industri atau usaha produksi pakaian jadi, seperti kaos, polo shirt, kemeja, jaket, celana, dan sebagainya yang dibuat secara massal. Kami ingin mencoba membuat aplikasi untuk mempermudah perusahaan bidang konveksi agar mempermudah proses mengatur sebuah pesanan, pengerjaan, barang, pengiriman, dan lainnya, agar tidak perlu mencatat dan menghitung secara manual sehingga akan lebih efektif dan efisien. Yang kedua ada rumusan masalah. 1. Tidak ada formulir khusus jika pelanggan ingin mengorder. Yang kedua, tidak ada data apabila orderan sedang diproses. Yang ketiga, sering terjadi beberapa kesalahan dalam menghitung data akhir. Dan yang keempat, sering terjadi kehilangan barang. Yang ketiga, ada tujuan. Tujuannya yaitu yang pertama, membuat formulir pemesanan untuk pelanggan. Yang kedua, membuat data dan informasi pengemasan baju untuk isi pelanggan. Yang ketiga, membuat data struk secara otomatis. Dan yang keempat, membuat data pembelian barang dan mengurangi resiko dalam kehilangan suatu barang. Mungkin cukup sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, dilanjutkan oleh saya, yang yaitu ada manfaat. Pertama, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan secara cepat dan efisien. Yang kedua, membantu pemilik konveksi untuk melakukan proses pencatatan. Yang ketiga, laporan menjadi tersusun dengan baik dan dapat mempersingkat waktu dalam pencarian data. Yang keempat, meminimalisir karyawan memanipulasi data. Selanjutnya ada ruang lingkup. Yang pertama, program ini dibangun meliputi tahap pemesanan dengan formulir yang dibuat untuk pelanggan. Pencatatan data dimulai dari pemesanan hingga selesai dan laporan barang. Yang kedua, program ini dibuat berbasis dengan Java GUI. Yang ketiga, program ini hanya mengatur pesanan pelanggan saja, tidak mengatur tentang karyawan. Selanjutnya yaitu mockup. Mockup programnya yang pertama itu ada login seperti yang tertera pada gambar dan juga di pinggirnya ada dashboard. Selanjutnya ada tampilan order dan juga orderan. Yang selanjutnya ada proses dan juga pembayaran. Lalu ada tampilan pengiriman dan pengeluaran, laporan dan tampilan add user. Yang terakhir itu ada tentang dan invoice. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Dan saya akan melanjutkan materinya, flowchart dan pseudocode.
Flowchart dan pseudocode login. Yang pertama, mulai. Kedua, akan ditampilkan menu login. Yang ketiga, masukkan username beserta password setiap admin masing-masing. Yang keempat, jika sudah memasukkan username dan password, maka akan dicek terlebih dahulu di database. Yang kelima, jika tidak ada di dalam database, silakan masukkan username dan password lagi. Yang keenam, jika ada di database, maka selanjutnya ke langkah A, next. Flowchart dan pseudocode dashboard. Yang pertama, admin akan ditunjukkan ke menu dashboard. Yang kedua, selanjutnya akan ditampilkan pemberitahuan transaksi. Yang ketiga, selesai, next. Flowchart dan pseudocode order. Yang pertama, mulai order. Yang kedua, memasukkan data yang dibutuhkan untuk order. Jika diedit, maka data di database order akan diperbaharui. Yang keempat, jika ditambah, maka data itu akan masuk ke dalam database order. Yang kelima, jika data pesanan tidak dicetak, maka balik lagi dari awal. Yang keenam, jika data pesanan dicetak, maka akan di-print ordernya. Yang ketujuh, selesai, next. Flowchart dan pseudocode orderan. Yang pertama, mulai orderan. Yang kedua, akan diperiksa terlebih dahulu di database order. Yang ketiga, lalu akan ditampilkan data-data pesanan. Yang keempat, jika tidak diterima, maka akan diperbarui datanya di database order. Yang kelima, jika diterima, maka akan diperbarui datanya di database order. Yang keenam, setelah itu, data pesanan akan dimasukkan ke dalam database proses. Yang ketujuh, selesai, next. Flowchart dan pseudocode proses. Yang pertama, mulai proses. Yang kedua, akan diperiksa terlebih dahulu di database proses. Yang ketiga, lalu akan ditampilkan data transaksi. Yang keempat, jika status proses packing tidak ada. Yang kelima, maka akan diproses lagi untuk perbaruannya. Yang keenam, jika proses tidak berubah balik lagi atau dari awal. Yang ketujuh, jika proses dirubah, maka akan diperbarui datanya di database. Yang kedelapan, jika status proses packing ada, maka akan data tersebut akan masuk ke dalam database pembayaran. Yang kesembilan, selesai, next. Flowchart dan pseudocode pembayaran. Yang pertama, mulai pembayaran. Yang kedua, akan diperiksa terlebih dahulu di database pembayaran. Yang ketiga, memilih transaksi. Yang keempat, akan ditampilkan data pesanannya. Yang kelima, menghitung total harga pesanannya. Yang keenam, menghitung PPh atau pajak yang dikenakan. Yang ketujuh, memilih metode pengiriman. Yang kedelapan, menghitung total pembayarannya. Yang kesembilan, maka akan muncul daftar tagihannya atau invoice. Yang kesepuluh, invoice akan masuk ke dalam database pengiriman. Yang ke-11, cetak struk. Yang ke-12, selesai, next. Flowchart dan pseudocode pembayaran. Yang pertama, mulai pengiriman. Yang kedua, akan diperiksa terlebih dahulu di database pengiriman. Yang ketiga, mengisi data pengiriman. Yang keempat, jika diedit, maka akan diperbarui di database-nya. Yang kelima, jika ditambah, maka akan masuk ke dalam database. Yang keenam, selesai. Flowchart dan pseudocode pengeluaran. Yang pertama, mulai pengeluaran. Yang kedua, akan ditampilkan database pengeluaran. Yang ketiga, memasukkan database data pengeluaran. Yang keempat, upload bukti. Yang kelima, jika dihapus, maka data di database akan hilang. Yang keenam, jika diedit, maka data di database akan diperbarui. Yang ketujuh, jika ditambah, maka data akan masuk ke dalam database pengeluaran. Yang kedelapan, selesai, next. Flowchart dan pseudocode add user. Yang pertama, mulai add user. Yang kedua, akan diperiksa terlebih dahulu di database admin. Yang ketiga, menampilkan data ke dalam table. Yang keempat, mengisi data yang dibutuhkan. Yang kelima, jika dihapus, maka data di database add user akan hilang. Yang keenam, jika diedit,
maka data di database ADD user akan diperbarui. Yang ketujuh, jika ditambah, maka data akan masuk ke dalam database ADD user. Ke-8 selesai. Next. Flowchart dan pseudocode laporan. Yang pertama, mulai laporan. Yang kedua, akan menampilkan laporan di beberapa database masing-masing. Yang ketiga, jika ingin dicetak, maka akan menampilkan laporannya sesuai di database masing-masing. Yang keempat, selesai. Next. Flowchart dan pseudocode tentang. Yang pertama, mulai tentang. Yang kedua, akan menampilkan informasi detailnya di sebuah aplikasi. Yang ketiga, selesai. Next. Flowchart dan pseudocode logout. Yang pertama, mulai logout. Yang kedua, jika tidak keluar aplikasi, maka akan di dalamnya terus. Yang ketiga, jika keluar aplikasi, maka aplikasi ditutup. Keempat, selesai. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tabel IRD konveksi. Pertama, login, nama, nick, motif, agama, gender. Terus memeriksa order. Di sini ada transaksi atas nama, artikel, nama perusahaan, memproses orderan. Di transaksi, artikel, ukuran, jenis, memproses bayar, nama perusahaan atas nama, di transaksi, nomor telepon, terus memproses lagi, tabel pelanggan, orderan, nama perusahaan atas nama, di transaksi, nomor telepon, proses, tabel pengeluaran, ada nama, harga satuan, nama barang, skema logis konveksi, ini tampilannya. Nah, oke, selanjutnya di bagian demo aplikasi. Kita langsung saja lihat bagaimana programnya berjalan. Di sini awal mula tampilan pada saat ingin masuk ke dalam aplikasinya. Di sini kita disuruh untuk memasukkan username dan password, tentunya admin. Sebelum kita masukkan yang benar, kita coba yang salah dulu. Nah, apabila misalkan passwordnya salah, maka akan muncul message seperti ini. Username dan password tidak tersedia. Bila kita masukkan benar, nah maka akan muncul dialog login berhasil. Nah, setelah login berhasil, maka akan ditampilkan langsung ke dalam menu dashboard. Menu awal dashboard. Nah, di sini akan muncul nama admin yang login, yang sebelumnya login tadi. Nah, di bagian dashboard ini hanya sedikit info-info saja mengenai hal yang utamanya. Seperti ada di sini, ada search orderan yang belum tervalidasi. Dan ada juga pengeluaran dan pembayaran selesai dan pesanan selesai. Dan juga di sini juga ada data pemasukan. Di sini kita bisa menyaring data pemasukan sesuai tanggal dan juga memprintnya juga sesuai tanggal. Misalnya kita contohkan di sini ada tanggal 6 sampai 7. Tanggal 26 sampai 24 Juni tanggal 26 sampai Juni. Salah, harusnya ini 24 ya. Nah, kita cari dulu. Nah, akan langsung tersaring. Kemudian kita akan langsung print saja. Set. Nah, nanti akan muncul tampilan Jasper Viewer seperti ini. Nah, dan di bawah sini ada total pemasukan yang
dihitung berdasarkan sesuai tanggal tadi. Dari transaksinya dihitung berdasarkan tanggal yang dimasukkan. Totalnya akan ada di bawah tampilannya. Totalnya akan tampil di bawah. Oke. Dan di sini juga bisa kita langsung save melalui PDF atau apapun itu. Tinggal save saja. Oke, kita coba refresh dulu. Nah, untuk mengembalikan nilai pemasukan. Oke. Kita lanjut ke bagian order. Nah, di sini di menu order ini adalah menu untuk memesan bagi pelanggan atau untuk mencatat pesanan pelanggan. Nah, di sini juga akan langsung muncul ID transaksi yang sudah di-generate agar tidak menyamai ID transaksi yang lain. Kita coba tuliskan dulu saja. Kita coba memesan. Misalnya telepon. Oh iya, dan di sini juga bila menggunakan huruf pada nomor telepon itu tidak bisa dimasukkan karena nomor telepon harus angka. Nama Sukabumi. Nah, di bagian form kedua di sini ada data-data untuk menginputkan data pakaian yang ingin dibuat. Nah, di sini ada nomor artikel. Nomor artikel itu biasanya setiap pemesan akan memberikan nomor artikel berbeda-beda tergantung dengan tipe bajunya yang juga ingin dipesan. Misalnya kita coba 2020 untuk kaos oblong ukuran XL, jumlahnya 1000. Nah, di sini ada tombol upload untuk mengupload desain dan juga sampelnya. Kita upload desainnya dulu. Nah, nanti akan muncul di tampilan kanan ini bentuk desainnya, dan di bawah juga kita akan upload juga untuk sampelnya. Kita coba yang ini aja deh. Nah, langsung muncul misalkan catatan kita coba tambahkan. Nah, data akan berhasil disimpan dan akan langsung masuk ke dalam tabel ini yang ada di bawah, tabel pesanan yang ada di bawah. Sebelum kita menambahkan lagi atau selesai, kita coba tombol refresh dulu untuk menghapus atau membersihkan semua data yang sudah diinputkan. Nah, di sini sudah kosong dan juga ada peringatan untuk apakah kita ingin merefresh tabel juga atau mengosongkan tabel pesanannya. Nah, apabila ya, maka si tabel ini akan kosong. Apabila tidak, maka tidak akan kosong. Kita coba ya. Nah, maka tabel pesanan yang ada di bawah akan dikosongkan juga. Kita ulangi lagi. Nah, di sini kita sudah memesan satu, kita tambahin dulu satu lagi saja.
Nah, di sini kita sudah menambahkan 2 item, 2 pesanan ke dalam keranjang. Kita coba langsung selesai saja. Nah, maka muncul orderan sudah masuk. Kita langsung oke saja. Lanjut ke tabel orderan. Di sini kita bisa melihat orderan-orderan yang dipesan tadi. Di sini ada orderan yang tadi kita buat, yaitu transaksi yang ke-8, Mayopi. Dan juga di sini ada tabel pesanannya yang dipesan. Nah, di tabel orderan juga kita di sini bisa mencari sesuai apa yang ada di tabel pelanggan dan juga dari tabel pesanan. Dan di sini juga kita hanya mengubah untuk apabila si orderan itu diterima atau tidaknya. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu apakah pesanan-pesanannya sudah sesuai. Nah, bila sudah kita lihat, bila sudah kita terima atau tidak pesanan tersebut, atau mungkin butuh keputusan lain, kita coba dulu terima saja. Nah, di sini kita langsung saja ubah terima, atau kita terima dulu, terus keterangannya kita simpan. Nah, data akan langsung berhasil diubah, dan di sini di keterangan dan status akan berubah juga. Apabila pesanan kita diterima, maka kita akan langsung ditunjukkan ke menu proses. Nah, di sini pesanan kita tadi akan ditampilkan. Nah, T008. Nah, di menu proses ini kita hanya mengubah atau mengupdate proses yang sedang berlangsung. Di prosesnya ada beberapa proses, yaitu mulai dari pengiriman bahan dari pelanggan ke perusahaan, lalu ada dalam antrian, terus ada proses cutting, jahit, setrika, quality control, dan terakhir proses packing atau pengemasan. Apabila kita ingin mengupdate dulu, tinggal klik saja dulu pesanan mana yang ingin di-upload. Misalnya yang ini kita, nah langsung muncul ID transaksi dan nomor artikelnya sesuai yang ada di sesuai yang diklik tadi. Misalkan kita langsung ke packing saja. Total pesanan selesainya kita tulis 500, kita selesai 600. Kenapa saya tulisnya lebih? Itu karena sistemnya bahan yang dari pelanggan itu dibuatnya, bahannya itu dihabiskan, jadi bisa saja pesanannya lebih. Kita coba update. Nah, kita sudah diupdate, di sininya udah terlihat packing dan totalnya 600. Nah iya, kita di sini juga bisa mencari datanya sesuai. Misalkan kita T008. Nah, maka akan muncul hanya pesanan dengan transaksi T008 saja. Kita coba ubah lagi yang ini nih. T008 yang kaos oblong, kita ke packing. Kita misalnya 1050. Kita update. Nah, sini akan langsung diubah dan akan langsung merefresh tabelnya. Apabila kita selesai, apabila pesanan sudah selesai dalam packing, kita akan lanjut ditinggalkan ke menu pembayaran. Nah, apabila pesanan tadi sudah selesai packing semua, maka akan langsung masuk ke data pembayarannya di sini. Nih, sudah masuk tadi, harganya selesai, quantity pesannya 600 sama 1050 atau 1050. Lanjut di sini di form sebelah kanan ada form untuk menghitung total pembayaran. Nah, di sini ada transaksi, total pesanan, quantity selesai, quantity total. Dan PPH ini tuh 1% dari, nah ini 1% dari total keseluruhan pesanan. Jadi misalkan kita sini, nah sudah menghitung otomatis PPH-nya. Dan di bagian pengiriman kita mau dikirim atau diambil sendiri. Misalkan kita kirim, ongkos kirimnya 500.000. Nah, kita hitung dulu. Nah, di sini sudah tertera harga yang harus dibayarkan. Langsung saja klik invoice. Nah, akan muncul form
form pembayaran tercatat. Kita oke saja, dan ini tampilan struknya untuk diberikan ke pelanggan agar dibayar. Bila kita sudah mencetak pembayarannya, lanjut ke pengiriman. Nah, di pengiriman ini sama halnya seperti proses. Di sini kita hanya mengupdate, tapi kita mengupdate pembayarannya itu sudah apa belum, dan juga pengirimannya selesai atau masih dalam perjalanan. Nah, transaksi yang tadi kita ubah menjadi sudah, dan statusnya kita ubah ke selesai. Nah, kita update. Nah, data akan berhasil diupdate. Kita langsung sudah dan selesai. Maka di dashboard juga kita refresh dulu. Nah, akan langsung muncul transaksi yang tadi sudah selesai. Tadi pemesanannya itu jumlah pemesanan dari total pesanannya. Nah, di sini juga akan bertambah jadi 4 pesanan selesai dan 4 pembayaran selesai. Lanjut selanjutnya ke bagian menu pengeluaran. Nah, di sini hanya untuk membeli bahan-bahan minor, bukan bahan utamanya. Misalkan ada kekurangan benang atau gunting atau jarum, maka akan dimasukkan di dalam menu pengeluaran. Misalnya kita coba masukkan nama tokonya. Kita beli jarum 100, satuan tuh 1000. Nah, langsung ada totalnya. Kita upload buktinya. Kita upload gambar yang seharusnya gambar struk, tapi di sini saya tidak punya, jadi gambar yang ada saja. Nah, kita langsung coba tambah. Chip data berhasil disimpan. Nah, ini ada toko Ria, pesan jarum, jumlah 100, harga pesan 1000, totalnya segini, tanggal segini. Nah, apabila kita ingin mengeditnya, kita tinggal klik saja, nanti akan muncul di atas data-datanya, lalu kita update saja. Kita coba misalkan jumlahnya jadi 1200. Kita edit. Nah, data berhasil diubah. Jadi, nih, jarum tadi jadi 1200. Apabila kita ingin menghapusnya juga, kita klik langsung hapus. Nah, maka akan muncul notifikasi berhasil dihapus. Nah, maka data tersebut akan berhasil dihapus. Dan juga kita bisa mencari di sini. Misalkan pulpen. Nah, maka akan muncul barang yang dicari. Kita lanjut ke menu laporan. Nah, di menu laporan ini hanya menampilkan data-data dari transaksinya saja, dan juga data pengeluaran dan data admin yang terdaftar. Kita coba misalkan kita mau ngeprint. Nah, di setiap menu, di setiap tabelnya ini juga ada tombol print, gunanya untuk mencetak setiap data yang ada. Kita coba misalkan kita transaksi yang 008 dan ini pesanannya kids. Nah, sebelum kita memilih, apabila kita langsung tekan tombol printnya, maka akan disuruh untuk memilih transaksi dulu. Sebab ini mencetak pesanannya berdasarkan nomor transaksi. Kita pilih yang transaksi terbaru tadi, kita print. Nah, maka akan muncul tampilan Jasper Viewer seperti ini. Di sini ada nomor transaksinya dan juga pesanan yang dipesannya. Kita coba di tabel orderan, coba print. Nah, di sini akan mencetak semua data orderan yang tersedia. Sama halnya dengan proses pembayaran, pengiriman, pengeluaran, dan admin
hanya mencetak data saja. Nah, di bagian menu admin atau registrasi, di sini untuk menambahkan admin baru. Misalkan kita coba buat admin baru. Sekali nomor telepon. Senin. Kita coba tambahkan. Nah, data akan berhasil disimpan dan akan masuk ke tabel yang ada di bawah. Kita coba mengeditnya dulu. Misalkan ada yang salah di sini. Set. Nah, data juga akan berhasil diupdate. Kita coba hapus, misalkan yang data tadi aja deh. Yang ini hapus. Nah, maka data akan berhasil dihapus. Kita coba dulu logout untuk memastikan bahwa username dan password yang baru itu berhasil masuk. Nah, login berhasil. Nah, akan langsung merubah nama yang ada di bawah profil menjadi nama yang tadi diinputkan. Lanjut ke bagian tentang. Nah, di bagian menu tentang ini kita hanya menampilkan deskripsi dari aplikasinya saja. Di sini ada aplikasi versi, rilis platform, dan juga publishnya oleh grup 4 dan deskripsinya hanya dan deskripsi singkatnya. Kita close, lanjut ke logout. Nah, di bagian logout ini apabila kita milih ya maka akan keluar dan milih tidak maka tidak akan keluar. Coba keluar. Nah, mungkin itu saja tampilan atau cara kerja dari aplikasi yang saya buat tentang aplikasi konveksi ini. Sekian dari saya, lanjut ke moderator. Ini untuk bukti wawancaranya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.